إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pembahasan lalu kita telah sampai kepada 4 riwayat berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, mempermasalahkan takdir, dan ini sudah ada semenjak hidupnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan terus pemahaman ini berkembang sampai di zaman kita ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Dan masalah takdir juga sudah kita bahas secara mendetail dalam pembahasan kitab Syarah Kitab Tahawiyah, walaupun nanti akan dibahas lagi oleh Imam Ibnu Abi Rizal Hanafi rahimahullah, karena pembahasan masalah takdir itu dibahas tidak hanya pada satu tempat, satu bab dalam kitab Syarah Kitab Tahawiyah. Dan sebagian sudah kita sebutkan dan kita bawakan pada pertemuan lalu usul-usul daripada mazhab al-Qawariyah. Kemudian 2 riwayat berikutnya disebutkan Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu qala inni la a'lamu ahla dinaini min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil nar qaumun yaquluna in kana awwaluna dhalalan ma bala 5 salawatin fil yawmi wal laylah innama huwa salatan al-'asr wal fajr wa qaumun yaquluna innamal imanu kalamun wa in zana wa in qata'a. Diterangkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyatakan inni la'alamu ahla dinaini min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui adanya ahlu dinain, orang yang memiliki 2 agama dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman sahabat Rasul yang mulia, dan ini adalah perkataan beliau. Ini disebut hadis mauquf secara lahir, tapi marfu secara hukum. Hadis ini mauquf secara lafaz, akan tetapi marfu secara hukum. Kenapa hadis ini dihukumi marfu? Karena berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan pembahasan fitnah akhir zaman yang tidak ada mahal ijtihad padanya. Jadi setiap hadis mauquf yang diucapkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu ucapan sahabat Nabi, tapi dihukumi marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat Nabi berijtihad dalam perkara fitnah yang muncul di akhir zaman dan pembahasannya berkaitan dengan pembahasan akidah. Dan beliau mengatakan fitnah
mereka tempatnya di dalam neraka. Dikatakan ahlul dinain, mereka punya dua agama, tempatnya di dalam neraka. Qaumun yaqulun, sebagian kaum mereka mengatakan in kana awwaluna dhalalan, orang-orang sebelum kita itu sesat mereka itu. Kenapa mereka sesat? Mereka menunaikan sholat 5 perkara sehari semalam, innama huwa sholatan, sesungguhnya sholat itu hanya 2 rakaat saja. Jadi mereka mengkritik amalan sholat yang sudah diamalkan secara turun-temurun, mengingkari. Maka ini kufur bawahan, kufur yang jelas kekufurannya. Kenapa ini kufur jelas kekufurannya? Karena sesungguhnya mereka mengingkari kewajiban sholat. Kalau orang misalkan meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajiban sholat, ini ulama masih khilafiyah. Ada yang menyatakan kufur, ada yang mengatakan mereka fasik, walaupun sama-sama hukumannya adalah diperangi, dibunuh. Tapi ketika mereka mengingkari sholat adalah wajib, sehingga mengatakan tidak wajib, baik itu 1 sholat saja atau 2 sholat saja, maka hukumnya adalah kafir karena mengingkari ijma' para ulama. Mereka mengatakan innama huwa sholatan, sesungguhnya sholat itu hanya 2 waktu saja. Berarti 3 sholat yang mereka buang, yang mereka ingkari. Maka di sini dikatakan, dipastikan oleh Hudzaifah finnar, mereka itu pasti masuk dalam neraka. Ini satu kaum. Wa qaumun yaqulun, dan kemudian sebagian kaum mereka mengatakan innamal imanu kalamun wa in zana wa in qabara. Mereka mengatakan sesungguhnya iman adalah kalam. Iman itu hanyalah ucapan. Iman itu hanya cukup dengan lisan. Kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mukmin, dia beriman, imannya sempurna sebagaimana iman malaikat dan imannya para nabi. Wa in zana wa in qatala, walaupun mereka berzina, walaupun mereka membunuh, tetap imannya sempurna. Tidak ada bedanya antara iman mereka dengan iman malaikat dan para nabi atau imannya Abu Bakar dan sahabat Rasulullah. Kemudian riwayat yang ke-6, an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu amru hadhihi al-ummah la yazalu amru hadhihi al-ummati muwatinan ay muqariban ma lam yatakallamu fil wildan wal qadar. Diterangkan di sini oleh Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu menyatakan akan senantiasa ada perkara-perkara dalam umat ini yang terus-menerus terjadi. Malam yatakallamu fil wildan wal qadar, selama mereka tidak berbicara, tidak memperbincangkan tentang al-wildan, anak-anak manusia, wal qadar dan qadar. Al-wildan yang dimaksud diterangkan oleh Al-Manawi rahimahullah taala, wa amal wildan fayuhtamalu an arada bihim awlad al-musyrikin hal hum fin nar ma'abihim aw fil jannah. Artinya apa? Ada sebagian orang yang mereka memperbincangkan, memperdebatkan itu orang-orang kafir, tempatnya di surga apa di dalam neraka. Ini senantiasa menjadi perbincangan, dan ini pada umumnya adalah perbincangan dalam lingkup faham Mu'tazilah, sebagai perbincangan antara Imam Abul Hasan Al-Basri, Abul Hasan Al-Asy'ari dengan ayah tirinya Al-Jubai. Ini terkait tentang permasalahan anak orang kafir itu bagaimana, anak orang muslim itu bagaimana. Nah, ini terus diperbincangkan, diperdebatkan dalam rangka apa? Untuk mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal qadar, mereka senantiasa berbicara atau mengkritik tentang masalah takdir. Artinya apa? Nah, jika 2 perkara ini senantiasa diperbincangkan manusia, jika 2 perkara ini terus dikritik oleh manusia yang semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa manusia mengalami kehancuran dalam kehidupan mereka itu. Karena kedua-dua perkara tersebut ini berkaitan dengan masalah keimanan, bahkan termasuk bahagian dari rukun
beriman tersebut. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan faham al-murji'ah yang tadi dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, mereka itu memiliki iman yang sempurna walaupun seseorang berbuat dosa, walaupun seseorang berbuat maksiat, sama sekali imannya tidak berkurang dalam timbangan kacamata syar'i menurut faham seperti ini. Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Asy-Syafa'ah jilid halaman yang ke-51 beliau menjelaskan tentang prinsip ini. Di antara asal prinsip dasar dari Murji'ah, beliau menyatakan annahu la yadurru ma'al imani maksiatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ini perbandingan mereka, kiasnya. Jadi kenapa orang-orang mereka Murji'ah, orang Murji'ah mengatakan pelaku dosa imannya nggak berkurang, orang yang melakukan berbuat maksiat sama sekali tidak mempengaruhi keimanannya, imannya lengkap, imannya sempurna walaupun berbuat maksiat. Nah, bagaimana yang mereka bisa memahami seperti ini? Usulnya itu apa? Dasarnya itu apa? Mereka menyatakan bahwasanya orang Murji'ah mereka memahami la yadurru ma'al imani maksiatun kama yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Maksiat tidak mempengaruhi kesempurnaan iman sebagaimana bahwasanya ketaatan ini tidak mempengaruhi kekufuran. Orang kafir sholat, orang kafir gak beragama Islam sholat, kira-kira kekafirannya berkurang nggak? Kekafirannya berkurang atau tidak? Tidak berkurang, tetap penuh 100%. Orang kafir puasa, orang kafir zakat, orang kafir masuk masjid Baitul Huda, sholat bersama kita, berkurang nggak kekufurannya? Tidak kurang sama sekali. Nah, kalau misalkan ini terjadi di dalam kekufuran, iman berarti sama, kata mereka. Jadi kalau misalkan ada orang sudah beriman di awal berbuat maksiat, sedikit pun maksiatnya tidak mempengaruhi keimanannya tadi. Dasarnya adalah kias, dan kias ini adalah kias yang batil. Jadi perlu kita perhatikan, alhamdulillah, firqah-firqah dhalah, orang-orang yang tersesat di dalam agamanya, dalam agama ini ada dua perkara yang membuat mereka tersesat. Yang pertama karena sebab rasio, akal berusaha untuk menundukkan wahyu. Yang kedua adalah karena sebab kias-kias yang batil yang ditempatkan tidak pada tempatnya. Seperti tadi, itu kan kias namanya. Kalau seseorang kafir, musyrik, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau baca Quran, tetap kekafirannya tidak berkurang. Nah, ini dikiaskan nanti kepada apa? Ketaatan kepada Allah, dikiaskan kepada keimanan. Kalau keimanan, orang sudah beriman, maksiat tidak akan mempengaruhi keimanannya, maka keimanannya sempurna. Ini karena kias. Tapi kias seperti ini adalah kias yang batil. Kenapa kias ini kias batil? Menyelisih nas. Kenapa? Karena nas telah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad habita 'amaluhu. Siapa yang melakukan syirik maka hancur seluruh amal ibadahnya. Jadi orang kalau sudah kufur dan syirik, apapun ibadah yang dilakukan maka tidak bermanfaat. Nah, beda bagi orang yang mukmin, beda bagi orang yang beriman. Jadi kalau misalkan orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan maksiat, maka imannya tidak hilang secara sempurna, hanya saja keimanannya apa? Turun, dipengaruhi karena maksiat tadi. Ini nasnya telah jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, atau Rasulullah juga telah menyatakan, ya ibna Adam, la ataitani bil qurabil arba
riwayah thumma laqaitani la tusyrik bi syai'an dakhalal jannah. Ini kan nas bahwasanya keimanan itu berkurang karena sebab maksiat. Jadi selama seseorang bertauhid kepada Allah, dia punya aslul iman, akan tetapi apa? Karena dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya berkurang ketika itu. Sehingga ada di antara seorang mukmin yang mereka ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, disiksa terlebih dahulu dalam neraka, baru setelah bersih dari dosa dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Imannya tidak sempurna. Kenapa imannya tidak sempurna? Karena dia melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Nah, dari sini kita paham tentang bahaya dua konsep ini. Yang pertama, rasio akal menundukkan wahyu Allah, Quran dan Sunnah. Yang kedua, main kias dalam perkara yang batil. Bagaimana disebutkan tadi, mengkiaskan antara iman dengan kekufuran. Ini tidak benar, karena sama-sama masing-masing sudah ada dalil. Masalah iman sudah ada dalil, masalah ketaatan sudah ada dalil, masalah kesyirikan, kekufuran sudah ada dalil lengkap dalam Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan semua perkara ini agar bisa dikiaskan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ini dia asal kesesatan mazhab Murji'ah, karena mengkiaskan dalam perkara yang tidak bisa dikiaskan batil, maka kias ini sangat berbahaya. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Intisar halaman 736, Imam Abu Nu'man Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menerangkan al-imanu huwal qawlu bil lisani wa tasdiqu bil qalbi min ghairi amali. Beliau menyatakan kalau orang-orang Murji'ah mereka berkata, ini prinsip yang kedua, prinsip dasar pemahaman Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan, secara teori mereka mengatakan al-imanu huwal qawlu bil lisan, iman adalah ucapan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, cukup membenarkan dengan hati, min ghairi amalin, tidak perlu diamalkan, tidak perlu direalisasikan. Ini ta'riful iman menurut orang Murji'ah. Jadi kalau kita ditanya apa iman, ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yakini dalam hati tidak sembahyang yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Gak sholat, gak apa-apa, sudah cukup imannya. Gak puasa, gak apa-apa, sudah cukup imannya. Gak perlu ibadah, gak perlu. Gak perlu ngaji, gak perlu. Nah, ini yang difahami oleh orang-orang Murji'ah. Dan kadang teori seperti ini juga difahami sebagian orang dalam konsep ahlu sunnah. Artinya apa? Ada sebagian ulama ahlu sunnah yang memberikan ta'rif masalah iman sebagaimana ta'rif yang diberikan orang Murji'ah. Apa tadi? Iman menurut Murji'ah, iman itu dengan lisan dan hati saja. Ini konsep orang-orang Murji'ah. Nah, ada sebagian para ulama yang juga memahami seperti ini secara teoritis, tapi nanti terjadi perbedaan dalam sisi prakteknya. Di mana perbedaannya? Kalau Murji'ah Murji'ah murni, mereka mengatakan amalan tidak termasuk bagian daripada iman. Karena iman yang sesungguhnya ucapan dan keyakinan, amalan itu bukan termasuk bagian dari iman. Nah, sebagian ulama ahlu sunnah ada juga yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan keyakinan, tidak memasukkan dalam perbuatan. Cuma mereka mengatakan bahwasanya
bahwasanya tetap sholat sebagai kewajiban, tetap puasa kewajiban, dan wajib ibadah. Nah, bedanya dengan Murji'ah apa? Kalau Murji'ah mereka mengatakan gak beribadah gak masalah, sholat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, amal yang lain tidak wajib. Yang penting adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita mendapati kelompok seperti ini? Nah, sholat saya sudah sholat dan sholatnya setiap waktu. Cukup ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah dikatakan sebagai orang yang sudah menunaikan ibadah sholat. Pernah jumpa orang seperti ini, pemahaman seperti ini. Gak penting sholat-sholat nunggang-nungging, yang penting kita ingat Allah. Bisa jadi karena mengingat Allah itu kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai sholat yang paling tinggi adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi gak perlu rukuk, gak perlu sujud, gak perlu kita baca Al-Fatihah, gak perlu tahiyat, gak perlu kita sholat. Yang penting kita sudah ingat Allah. Ini adalah inti daripada ibadah. Kenapa? Ingat Allah katanya di mana? Dalam hati. Jadi mereka gak butuh syariat. Berarti mereka sufiyun, ahlul thariqah, sebagian terjatuh dalam prinsip Murji'ah ini. Ya tidak? Sehingga orang yang sudah mencapai derajat mukasyafah atau musyahadah atau hakikiyah, mereka gak perlu sholat. Mereka gak perlu ibadah. Kenapa? Karena mereka sudah punya hubungan dengan Allah secara khusus, secara istimewa. Nah, orang yang sudah memiliki hubungan khusus secara istimewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun harus menanggalkan maqam ubudiyah katanya. Tanggalkan maqam ubudiyah. Tanggalkan predikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebagian orang-orang sufi terjatuh dalam prinsip Murji'ah ini. Kalau sudah dia berzikir kepada Allah, maka tidak perlu lagi mengamalkan syariat dalam agama ini. Jadi kenapa orang-orang Murji'ah terjatuh dalam kesesatan? Pondasinya sudah sama, masalah takrifnya itu. Jadi takrif itu benar-benar kadang-kadang bisa membuat orang menjadi bingung. Oleh karena takrif ini benar-benar harus kita ambil dari Ahlus Sunnah. Karena apabila takrif ini kita tidak ambil dari Ahlus Sunnah, maka pemahamannya pun berbeda. Kalau misalkan pemahamannya berbeda, maka secara otomatis nanti pelaksanaan juga berbeda. Nah, kita katakan ulama Ahlus Sunnah ada yang mengatakan iman itu qaulun wa amalun, qaulun wa qalbun, ucapan dan demikian pula amalan hati dia, keyakinan dia. Tapi bukan berarti ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan seperti ini kita benarkan takrifnya, walaupun secara praktek tetap mereka mengatakan wajib beribadah. Itu pun tetap kita kritik, tetap kita salahkan juga. Ini yang disebut dengan apa? Murji'atul fuqaha. Dulu sudah kita bahas. Murji'atul fuqaha, Murji'ahnya para ahli fikih. Jadi sebagian ahli fikih, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya amaliyah ini tidak termasuk bagian daripada iman, karena iman adalah intinya ucapan dan keyakinan tadi. Tapi secara teori ini tetap kita katakan salah, walaupun secara praktek tetap para ulama mereka yang berpendapat takrif seperti ini mewajibkan juga ibadah. Oleh karena itu maka takrif adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena itu para ulama ketika memberikan tentang makna takrif tentang sesuatu, ini benar-benar ulama itu jeli. Oleh karena itu masya Allah Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala ketika memberikan takrif tentang masalah bid'ah, tidak ada takrif yang lebih bagus dari takrif Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Takrif yang sangat luas, mendetail dan mencakup semuanya. Dan kemudian disebutkan dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab yang lain disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala beliau menyatakan sama yang pendapatnya sama seperti tadi. Ya, ucapan Sufyan Ats-Tsauri sama juga dikatakan oleh Imam Al-Husain Abu Husain Asy-Syafi'i rahimahullah dan kitab Al-Intisab tadi. Sama ucapan yang sama pendapatnya. Dan beliau juga kemudian menambahkan kama
yang disebutkan di atas tadi dalam kitab Syafa Syekh Mubil rahimahullah. Jadi ini adalah merupakan konsep yang paling dasar dari konsep murji'ah tadi. Jadi murji'ah terjatuh dalam kesalahan, satu, karena salah dalam memahami tahrif. Yang kedua, karena mereka mengkiaskan antara sesuatu yang tidak boleh untuk dikiaskan. Dan kemudian yang ketiga, asbabnya mereka menyimpang karena sebab mereka berusaha menunjukkan dalil-dalil dengan rasional manusia. Insyaallah pembahasan ini juga nanti akan dibahas panjang lebar dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Yang berikutnya kalau musannif rahimahullah waqa'atul harrati. Yang keberapa ini? Jadi yang keberapa? Ya, berapa beda? 14 atau 15? Tahu Pak? Waqa'atul harrah, perang harrah. Di antara ciri kiamat adalah waqa'atul harrah, terjadinya perang harrah. Harrah ini adalah sebuah tempat yang memiliki batu-batu yang hitam. Al-ardu zatul hijarati sud, suatu tempat permukaan bumi yang memiliki batu-batu yang hitam. Ini terjadi karena di sebuah tempat yang bernama Harrah min Tokoh, kalau kita menetapkan kecamatannya, di sebuah kota yang bernama Al-Harrah terjadi pembantaian penduduk kota Madinah oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Ini di tempat yang bernama Harrah namanya, sehingga perangnya disebut perang Harrah. Jadi di antara ciri hari kiamat terjadinya perang Harrah, pembantaian penduduk kota Madinah oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Diterangkan an Abu Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'di. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau menyatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Qultu, aku jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'di. Aku penuhi panggilan wahai Rasulullah dan aku gembirakan. Ini jawaban sahabat ketika dipanggil Rasulullah SAW. Insyaallah ya, ada para sahabat begitu bagus sekali, sehingga ketika dipanggil apa jawabannya? Labbaika ya Rasulullah wa sa'di. Kalau sampai kita dipanggil gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Oh, gitu. Ini akhlak para sahabat. Ada para sahabat ketika menjawab panggilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi? Labbaika ya Rasulullah wa sa'di. Kalau Ustaz gimana kira-kira? Labbaika ya Ustaz wa sa'di. Jadi mantap. Ini jawaban ketika kita dipanggil oleh orang yang lebih tua. Apa itu jawabannya? Labbaika ya Ustaz wa sa'di. Ini jawabannya bagus ya. Jadi sebetulnya kalau kita hafal Al-Quran, kita bisa menghafal hadis, itu semuanya kan dialog. Pada yang menghafal Al-Quran itu bahasanya bagus sekali. Pada yang menghafal hadis itu bahasanya bagus sekali. Karena bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu kan bahasa yang paling mantap di muka bumi ini, ya kan? Hal ataka hadithul Rasyah, hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Ustaz Fulan, hal ataka hadithu apa, ya kan? Ini bahasa paling bagus di bahasa Quran. Musa, tahu Musa itu? Yang hafid kecil tuh. Dan ada juga ya, ada juga saya pernah baca hafid kecil dari mana tuh? Dari Timur Tengah, masih kecil, usianya 5 tahun kalau nggak salah. Itu sehari-hari bahasa komunikasi dengan orang tuanya bahasa Quran tuh.
Bahasa komunikasi bahasa Quran. Yang dia pakai bahasa Quran. Ini yang belum ada di negeri kita. Pondok seperti ini. Bahasa sehariannya bahasa Quran. Jadi bahasa Quran bahasa paling bagus. Karena bahasa paling tinggi bahasa Quran. Jadi kalau orang berbahasa dengan bahasa Quran dalam komunikasi, itu bahasa paling bagus sekali. Karena susunannya setelah telah distandarkan dengan bahasa yang paling tinggi yang mengalahkan syair-syair orang Arab. Nah, contohnya ini. Ketika dipanggil Rasulullah, wahai Abu Dzar, maka jawabannya, labbaika ya Rasulullah, sa'dai. Ini jawaban yang paling bagus, bahasa yang sangat lembut. Qala, beliau menyatakan, kaifa anta idza asaban nasa mautun yakunul baitu fihi bil wasibi. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Abu Dzar, apabila kematian ini menimpa manusia sehingga rumah-rumah itu penuh dengan para pelayat al-wasif, orang-orang yang menggali kubur, pelayat itu namanya wasif, yakni al-qabr yang dimaksud dengan kubur. Qultu maka aku jawab, Allah wa rasuluhu alamu. Al-qala ma kharallahu li wa rasuluhu. Maka dia menjawab, aku menjawab kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Atau beliau mengatakan, Allah tidak memberikan pilihan kepada aku begitu, juga Rasulnya. Kalau Nabi kemudian mengatakan, alaika bis-sabri, maka adalah kau bersabar. Artinya kalau misalkan kematian menimpa manusia, baik itu dengan wabah atau itu dengan kekeringan atau dengan apapun, kalau misalkan terjadi kematian massal, maka dikatakan alaika bis-sabri, hendaklah kau bersabar. Al-qala tasabbar. Ya, ini perawi ini ragu apakah Nabi mengatakan alaika bis-sabri atau tasabbar. Thumma qala li, kemudian Nabi juga mengatakan kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Qultu, aku jawab, labbaika wa sa'di. Kaifa anta idza ra'aita ahjar az-zait qad gharaqat bid-dan. Bagaimana menurut pendapatmu jika kau melihat ahjar az-zait, ini sebuah kota di kota Madinah, apabila kau telah melihat ahjar az-zait telah tenggelam dengan darah-darah manusia. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW, bahwasanya kota Ahjar Zaid suatu ketika nanti akan banjir darah ketika itu. Qultu, aku jawab, ma kharallahu wa rasuluh. Allah tidak memberikan pilihan kepada aku, demikian pula Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, alaika biman anta minhu, maka hendaklah engkau menetap bersama orang-orang yang kau berada di antara mereka. Ini ada dua penafsiran. Yang dimaksud, hendaklah engkau lindungi keluargamu, jaga keluargamu, jangan keluar dari rumahmu. Dan yang kedua maknanya, hendaklah engkau ikuti pemimpin yang kau angkat, yang kau berikan kepada dia. Qultu, aku jawab, ya Rasulullah, afala akhudhu sifi wa ad'uhu ala atiqi. Wahai Rasulullah, bolehkah aku ambil senjataku kemudian aku sandang di atas pundakku? Artinya apa? Kalau ternyata mereka orang mendatangiku ingin membunuh aku, bolehkah aku lawan mereka? Bolehkah pemerintah aku lawan? Maka Nabi mengatakan, syarabtal qawma idzan, kalau kau ikut melawan pemerintah, ikut memanggul pedang melawan pemerintah, maka berarti kau sudah bersyarikat, bersekutu dengan kaum pemberontak. Kalau aku tanya, fama ta'muruni, lalu apa yang memerintahkan kepada aku? Rasulullah, aku sudah makan di rumah, menjaga keluarga aku, gak ikut-ikutan fitnah, gak ikut memberontak penguasa. Ternyata tentara penguasa datang ke rumah ingin membunuhku. Apa yang aku lakukan? Bolehkah aku menyerang pedang melawan mereka? Maka kemudian mengatakan, kalau begitu kau sama seperti pemberontak itu. Lalu apa yang kau perintahkan kepada aku? Apa yang saya berikan Rasulullah? Allah, Nabi mengatakan, talzim baitaka, tetap kau tinggal di rumahmu, jangan keluar. Qultu, kemudian aku tanya, fa in dakhala ala baiti, kalau mereka masuk ke dalam rumahku wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, fa in khashita an yadharaka syu'a'u sayfi fa'alqi thawbaka ala wajhika. Apabila kau khawatir dengan kilatan-kilatan pedang tersebut, maka tutupkan pakaian di
yang tidak ikut dalam perkara tersebut, yamu bismika wa ifni, sehingga dia akan kembali dengan membawa dosamu dan dosa dia sendiri. Nah, ini adalah hadis yang berkaitan dengan peristiwa Harrah sebagaimana yang akan diterangkan oleh para ulama dalam syarah yang akan kita bawakan nanti. Setelah salat Isya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.